Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bosan-bosannya melimpahkan beragam karunia dan nikmat kepada kita semua. Meskipun begitu banyak nikmat itu, sesungguhnya tidak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus. Kita bahkan tidak pernah meminta secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengaruniakan dan memberikan oksigen untuk kita gunakan bernafas. Kita bahkan tidak pernah secara khusus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ketika kita bangun di pagi hari, seluruh organ tubuh kita berfungsi dan berjalan dengan baik. Kita tidak pernah secara khusus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap membiarkan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, lidah kita, dan seluruh yang ada dalam tubuh kita ini bisa tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan dan mengaruniakan kepada kita semua nikmat itu. Bahkan yang lebih dari itu semua, kita bahkan tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikirimkan kepada kita seorang nabi dan rasul, diturunkan kepada kita sebuah kitab panduan hidup kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, toh memberikan kepada kita semua karunia-karunia yang luar biasa itu, hingga kita pada hari ini bisa menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jiwanya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali melanjutkan perjalanan kelas tazkiyah online kita, di mana dalam kesempatan kali ini dengan izin dan taufik serta karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akhirnya memasuki sesi yang keempat, di mana kita akan membahas kitab yang keempat yang menjadi pegangan kita dalam pembelajaran tazkiyatun nufus ini, di mana kitab yang keempat ini akan mengulas satu tema yang saya kira sangat menarik. Bahkan tema ini mungkin menjadi tema yang sangat-sangat mendapatkan perhatian kita begitu besar dalam kehidupan ini. Dan karena itu dia menjadi penting untuk kita angkat dalam sesi kelas tazkiyah online ini. Tema yang kita maksud adalah tema tentang rezeki, tentang bagaimana penghidupan kita, bagaimana ma'isyah kita di muka bumi ini, bagaimana kita mencarinya, bagaimana kita menyikapinya, apa saja pintu-pintu dan kunci-kunci untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sesi kajian kita kali ini, insya Allah
kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ar-Rizqu Abwabuhu wa Mafatihuhu. Ar-Rizqu Abwabuhu wa Mafatihuhu. Rezeki, ya, tentang rezeki, pintu-pintunya dan kunci-kuncinya. Apa saja yang menjadi pintu-pintu untuk mendapatkan rezeki dan apa saja kunci yang harus kita miliki untuk bisa mendapatkan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita kaji ini ditulis oleh seorang, kita bisa sebut beliau sebagai seorang alim yang sangat produktif dalam menulis, ya, terutama dalam menulis beberapa buku-buku keislaman yang sifatnya populer dan sederhana. Nama beliau adalah Syekh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah putra dari seorang alim dan cucu dari seorang alim. Jadi ayah beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim adalah seorang alim yang sejak masa mudanya mendampingi ayahnya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Qasim rahimahullahu ta'ala untuk mengerjakan satu proyek, ya, proyek raksasa, ya, proyek ilmiah yang sangat luar biasa, ya, di zaman kontemporer ini, yaitu proyek mengumpulkan seluruh karya dan fatwa seorang ulama besar yang hidup pada pertengahan, ya, abad-abad pertengahan Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di mana hasil dari kerja keras kedua orang anak bapak ini, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Qasim dengan putranya yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim, dari kerja keras mereka berdua berkeliling dunia mengumpulkan makhtutat, mengumpulkan manuskrip hasil karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka hari ini kita kemudian mengenal sebuah kitab yang sangat luar biasa tebalnya maupun jumlah jilidnya, yaitu kitab yang dikenal sebagai Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang jumlahnya lebih dari 30 jilid. Jadi itu adalah merupakan masterpiece, ya, salah satu karya legendaris dua orang anak bapak ini, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Qasim dengan putranya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim rahimahumullahu ta'ala. Nah, dari mereka berdua inilah lahir atau berasal penulis kitab yang akan kita kaji dalam kesempatan kali ini, yaitu Syekh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim hafizahullahu azza wa jalla. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang persoalan rezeki, maka sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir, menetapkan ketetapan-ketetapan yang begitu detail dan adil tentang persoalan rezeki ini. Ya, di sini Syekh Abdul Malik mengawalinya dengan mengatakan fa innallaha azza wa jalla qassamal arzaqa bi ilmihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rezeki itu kepada seluruh makhluk bi ilmihi, dengan ilmunya, dengan sepengetahuannya. Jadi tidak ada satupun rezeki yang didapatkan oleh seluruh makhluk melainkan itu semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semua rezeki itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan atas dasar
pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, maka itu seharusnya membuat kita begitu yakin bahwa soal pembagian rezeki, soal penetapan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti menjadi sebuah penetapan dan pengaturan yang seadil-adilnya, Maka beliau katakan fa'a'ta man syaa'a bihikmatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hambanya, bihikmatihi, dengan kemahabijaksanaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan orang-orang kaya atau para penguasa misalnya, yang seringkali ketika dia memberikan satu pemberian, ketika dia memberikan bonus misalnya kepada orang-orang yang ada di bawahnya, kepada bawahan-bawahannya, kepada anak-anak buahnya, maka seringkali pemberian itu sangat bergantung kepada selera mereka. Kalau mereka sedang mood, maka mereka akan berikan berlebih. Kalau bawahan yang dimaksud adalah bawahan yang sangat loyal, maka tentu dia akan mendapatkan pemberian yang lebih banyak daripada misalnya bawahan lain yang cenderung tidak loyal kepada sang pemimpin. Intinya, kalau berbicara tentang ini, maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dalam segala hal tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kemahabijaksanaannya ketika Ia memberikan rezeki, menetapkan rezeki kepada sebagian hambanya, maka pemberian itu pasti atas dasar kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sama sekali tidak berarti bahwa si hamba, si makhluk yang mendapatkan limpahan rezeki itu secara otomatis atau serta-merta berarti dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kata beliau, fa'a'ta man syaa'a bihikmatihi. Allah akan memberikan rezeki itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, bihikmatihi, dengan kemahabijaksanaannya. Artinya ketetapan itu adalah ketetapan yang sangat bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'a man syaa'a bi'adlihi, dan Allah akan menahan rezeki itu dari siapa saja hamba-hambanya yang Dia kehendaki, dan penahanan rezeki itu bi'adlihi, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar kemahabijaksanaannya Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, kita yakini itu atas dasar kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak mendapatkan rezeki, maka kita yakin itu atas dasar kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita, ada sesuatu yang sedang Allah siapkan untuk kita, sehingga mungkin Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki itu untuk sementara waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah membagi di antara mereka apa? Ma'isyatahum, penghidupan mereka. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat. Dan kami angkat sebagian dari mereka beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan sebagian yang lainnya, termasuk dalam persoalan ma'isyah, dalam persoalan rezeki, dalam persoalan penghidupan. Ada yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak.
Nah, apa tujuannya? Apa hikmah di balik itu semua? Hikmah itu di balik itu semua adalah sesuai dengan tabiat kehidupan dunia ini sebagai gelanggang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkatnya derajat orang yang berlimpah rezeki itu adalah ujian untuk mereka. Apakah mereka bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kelebihan harta, kelebihan rezeki. Begitu pula dengan orang yang derajatnya dari segi kekayaan tidak ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga diuji dengan ujian yang menuntut mereka untuk memberikan penyikapan, respon terhadap kondisi keterbatasan rezeki mereka sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Sehingga ketika kita kaya, kita diuji oleh Allah apakah kita bisa tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan kita. Ketika kita miskin, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita bisa tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita dalam kondisi yang miskin. Karena itu di kelanjutan ayat itu Allah mengatakan liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Jadi pengangkatan derajat, dilebihkannya derajat antara satu dengan yang lain dalam soal ma'isyah, dalam soal penghidupan ini untuk menjadi ujian. Ya. Apakah kemudian sebagian yang lain itu akan memperolok-olok sebagian yang lain? Yang kaya, apakah yang kaya kemudian gagal dalam ujian itu sehingga dia terdorong untuk merendahkan, menghina orang-orang yang tidak diberikan kelebihan harta? Apakah kemudian kekayaan itu membuat dia semakin sombong dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, tapi di ujung itu semua Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada bagian akhir ayat tersebut, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ingatlah selalu bahwa rahmat dari Tuhanmu itu selalu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah mereka kumpulkan di dunia ini. Jadi ma'isyah Anda boleh berlebih, rezeki atau harta Anda boleh berlebih di dunia ini. Tetapi ingat, harta yang berlimpah itu sama sekali tidak identik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Anda dalam kondisi berlebihan, maka carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui kelebihan harta yang Allah berikan kepada Anda. Ketika Anda berada dalam kondisi yang miskin, kondisi yang sempit, kondisi yang tidak berdaya, maka carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui kemiskinan, kefakiran dan kesempitan yang Anda alami itu. Kenapa? Karena yang kaya maupun yang miskin sama-sama punya peluang untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka seberapa minim pun harta yang Anda miliki, seberapa sempit apapun hidup Anda sekarang ini, kalau Anda sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah sudah kehidupan Anda. Begitu juga bagi Anda yang berlebihan. Kalau kelebihan harta yang Anda miliki itu menuntun Anda mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah yang Anda dapatkan itu jauh lebih bernilai daripada kekayaan yang Allah berikan kepada Anda. Sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang beliau ingatkan pada bagian pengantar kitab ini tentang mengapa kemudian kita perlu membahas tentang persoalan rezeki ini dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah.
Alasan lainnya adalah, kata beliau, li'anna amral mali azim. Karena persoalan harta ini adalah persoalan yang sangat-sangat besar. Persoalan yang sangat-sangat urgen untuk kita ketahui. Was-su'ala anhu syadid. Dan pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti tentang harta ini sangatlah berat. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'i khisal, hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Coba Anda bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, kata-kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kedua kaki seorang hamba. Anda bisa bayangkan ketika Anda misalnya melakukan upacara bendera, ya, ikut dalam upacara bendera. Di dalam upacara itu, ketika Anda berdiri, Anda masih bisa menggeserkan kedua kaki Anda ketika misalnya Anda merasa pegel atau merasa capek, merasa lelah. Tetapi pada hari kiamat, kata Nabi SAW, kedua kaki kita ini tidak akan bergeser sedikit pun. Ya, jangankan melangkah, bergeser saja tidak bisa. Sampai kita ditanya masing-masing tentang 4 perkara, 4 persoalan. Yang pertama, kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah. Setelah kita ditanya tentang usia, umur kita, untuk apa kita gunakan? Allah berikan kita 50 tahun. Untuk apa 50 tahun itu kita gunakan? Allah berikan kita 40 tahun. Untuk apa 40 tahun itu kita gunakan? Allah berikan kita 70 tahun. Untuk apa 70 tahun itu kita gunakan? Itu akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Kita akan ditanya tentang masa muda kita. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita habiskan? Kalau masa muda kita berlangsung 20 tahun, maka 20 tahun itu akan kita pertanggungjawabkan ke masa mudaan kita, ke remajaan kita, kekuatan kita, kesehatan kita pada waktu itu. Untuk apa kita manfaatkan? Kemudian yang ketiga akan ditanya wa an malihi, tentang hartanya, harta kita. Dan harta ini menjadi sangat berat karena pertanyaannya bukan satu. Berbeda dengan umur, berbeda dengan masa muda. Ketika tiba pada persoalan harta, pertanyaannya menjadi 2. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aina iktasabahu? Dari mana sumbernya? Dari mana kita mendapatkannya? Sumbernya harus jelas, halal atau haram. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqahu? Dalam hal apa kita menggunakan harta itu? Jadi sumbernya harus diketahui, penggunaannya juga harus diketahui. Dari mana kita mendapatkannya? Kemudian kemana kita mengalokasikannya? Kedua-duanya akan kita pertanggungjawabkan. Jadi persoalan harta, persoalan kekayaan ini bukan persoalan yang gampang. Ya. Silahkan Anda memperbesar bisnis Anda dengan sebaik-baiknya, dengan profesional, tapi pastikan Anda bisa menjawab 2 pertanyaan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana sumber pendapatan Anda?
dan untuk apa Anda gunakan pendapatan-pendapatan itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an amalihi madza amila fihi. Kita akan ditanya tentang amal kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan selama kita menjalani kehidupan dunia ini? Nah, poin yang penting yang kita garis bawahi dalam hadis ini adalah apa yang tadi kita sampaikan. Bahwa ketika kita mencermati hadis ini, ternyata persoalan harta, persoalan kekayaan itu bukan persoalan yang remeh. Kita begitu termotivasi, begitu terdorong untuk menjadi orang kaya, menjadi terdorong untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang yang sukses dari segi kekayaan duniawi, jangan lupa bahwa kita harus menyiapkan pertanyaan atau jawaban terhadap dua pertanyaan yang spesifik untuk harta kekayaan kita, yaitu dari mana kita mendapatkannya, min aina iktasabahu, dari mana si hamba itu mendapatkan harta tersebut. Kemudian yang kedua, wa fima anfaqahu, dan di mana sang hamba itu menggunakan, memanfaatkan dan mengalokasikan harta yang Allah berikan kepada dia. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh jerih payah usaha kita, kerja-kerja kita dalam mencari nafkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang kita kumpulkan itu sebagai media penolong kita, media motivasi kita untuk semakin taat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ sedikit pengantar sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Ar-Rizq Asbabuhu wa Mafatihuhu ini, insyaallah dalam sesi-sesi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.